total wilayahnya ada sekitar 2,5 hektar. Sekitar abad 14, beliau-beliau ini ingin membangun masjid dan beliau-beliau ini membagi tugas untuk mencari kayu jati. Beliau melakukan apa yang perintah dalam sholat. Setelah itu ketemu dengan 4 ekor kera yang berwarna. Event tahunan ada, event tahunan tuh sesaji Rewondo, namanya sesaji Rewondo. Jadi mari kita awali untuk asal-usul ataupun legenda Gua Kreo. Kita awali dari keberadaannya para wali di pesisir utara Tanah Jawa. Sekitar abad 14, beliau-beliau ini ingin membangun masjid dan beliau-beliau ini membagi tugas untuk mencari kayu jati karena masjid itu sebagai untuk tempat beribadah, juga untuk pusat penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Nah, ada 4 wali di situ, ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijogo. Dan kebetulan yang di Jawa Tengah ini adalah Sunan Kalijogo, itu mencari kayu jati untuk soko guru masjid ya, karena soko guru ini adalah tiang penyangga yang di tengah-tengah itu ada 4, yang satu dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijogo. Nah, keempat soko guru itu dan masing-masing dicari oleh wali beliau-beliau ini. Kemudian Sunan Kalijogo ini menemukan sebuah pohon jati yang tinggi ataupun yang besar dan tinggi. Setelah mau ditebang atau didekati ini, tiba-tiba pohon jati itu pindah tempat ataupun ngaleh. Ya, ngalehnya pohon jati ini diserukan masyarakat di sekitar pohon jati itu dengan sebutan ngaleh. Jadi sampai saat ini di Semarang itu ada namanya jati ngaleh, yaitu kejadian dari pohon jati yang ngaleh ketika mau ditebang oleh Sunan Kalijogo. Dan ngalehnya pohon jati ini ke arah barat daya, ke barat, agak ke selatan ya. Nah, setelah diamati dan dicari, kemudian ketemu di Jati Kalangan. Mengapa disebut Jati Kalangan? Karena pohon jati yang ngaleh tadi di tengah-tengah hutan jati yang lebih rendah ataupun yang lebih kecil. Nah, kemudian bisa ditebang dan dipotong sesuai dengan ukuran. Nah, karena kayu yang panjang ini kalau mau dibawa melalui darat agak kesulitan dan berat ya. Kemudian dibawa melalui aliran sungai. Nah,
kebetulan sungainya yang tembusannya di sini ya, karena Jati Kalangnya di sana. Kalangan Jati sana. Ya. Terus di bawah melalui aliran sungai di sana. Ya, ini dulunya sungai ya sebelum dibendung. Nah, terus setelah sampai di belakang ini bukit. Nah, itu ada tikungan sungai ya. Kelihatan dari sini. Ada tikungan sungai, kemudian kayu yang panjang ini tidak bisa genter terus ya. Akhirnya nyangkut di Kedung Curug. Itu pas pojokan itu namanya Kedung Curug. Dan karena sudah diupayakan oleh beliau Sunan tidak mendapatkan hasil, akhirnya karena merasa letih ya, ataupun ya merasa berat ya, karena pada waktu itu mungkin sudah terlalu berupaya supaya kayu ini bisa dibawa sampai ke Demak. Nah, kemudian beliau istirahat di bukit ini ya. Ternyata di bukit itu ada sebuah gua ya, sebagai layaknya orang Jawa dengan ahli spiritual, beliau ini melakukan ritual semedi, bertafakur ya, minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Di dalam semedinya itu ternyata ada petunjuk beliau ini supaya melakukan ritual selamatan. Selamatan ala kadarnya. Kemudian setelah selesai, beliau ini keluar, naik ke puncak. Nah, di atas sana ya, di atas itu sekarang ada batu tenger. Itu adalah sebuah tanda ya, bahwa beliau ketemunya dengan 4 ekor kera itu di sana dan melakukan ritual selamatan. Dan beliau melakukan apa yang perintah dalam semedinya. Setelah itu ketemu dengan 4 ekor kera yang berwarna Putih. ada putih, merah, kuning, dan hitam. Keempat kera ini ingin membantu Sunan Kalijogo membawa Kalijati menuju ke Demak, namun tidak diperbolehkan oleh Sunan Kalijogo dengan kata di sana ada mangreho ataupun ngreho. Dalam legenda itu artinya menjaga. Jadi kera-kera ini supaya menjaga gua dan sungai itu. Ini karena perintah dari Sunan Kalijogo supaya tidak boleh mengikuti sampai ke Demak, supaya menjaga gua dan sungai. Jadi gua Kreo ini berasal dari kata gua dan reho, artinya gua yang dijaga oleh sekawanan kera. Dan karena cerita ini turun-temurun, kemudian menjadi Kreo. Dari kata Kreo tadi berasal dari kata reho, artinya menjaga. Jadi sampai sekarang kera-kera yang ada di sekitaran objek wisata Gua Kreo ini, ya ini asli penduduk ataupun asli habitatnya ya sini. Cuplikan saja ini secara garis besarnya. Kalau kita detail mungkin yang penting kita urutkan. Dan kemudian kayu yang nyangkut ini dipotong menjadi 2 bagian. Yang bagian atas bisa bawa sampai ke Demak, yang bagian bawah ini masih di dalam gedung sana. Dan saya yang dibawa sampai ke Demak, sampai berdirinya ternyata
ukurannya kurang, kemudian disambung dengan tatal ataupun sisa-sisa kayu. Itu karena ada cerita kayu yang dibawa oleh Sunan Kalijogo itu kurang, kemudian disambung dengan tatal. Ya, saya di sini pertama kali itu juga seneng ya Mas. Dalam arti melihat situasi kenapa ada wisata kebanyak sekali monyet ekor panjang atau disingkat dari MEP yang terkenalnya. Nah di sini saya mulai dari hati melihat apa sih adanya monyet ekor panjang di sini. Dan sejarah-sejarahnya ternyata ada sejarah yang dibawa dari dulu penyebaran agama Islam, yaitu Sunan Kalijogo. Nah, di situ saya dari hati ingin sekali melihat wisata ini sebagai sejarah yang budaya sejarah di sini. Total wilayahnya ada sekitar 2,5 hektar. 5 ya, karena dulu hampir ada 5 hektar karena terkikis dan ini dibangun dari waduk, ini juga dihilangkan dari waduk, jadi sekitar 2,5 hektar. Kalau yang ini ompak ya, ompak dengan lumpang ini bisa dikatakan peninggalan. Tapi kalau yang itu yang lumpang baru, itu baru Mas. Itu paling sekitar tahun 70-an. Itu yang ini yang sebelah ke sini, tapi yang sana itu sudah ratusan tahun. Dengan ompak-ompak ini juga ompak ya, sebenarnya kan. Ya yang gempal itu ya, yang pecah itu ya. Kalau yang itu lesung ini juga baru. Kalau lokasinya yang hari ketiga ini naik ke puncak Mas, yang di Batu Tenger, yang tadi saya bilang di situ Pak Sunan Kalijogo melakukan ritual selamatan. Event tahunan ada, event tahunan tuh sesaji Rewondo, namanya sesaji Rewondo, itu hampir ada dua kali. Itu pas hari raya Idul Fitri, yang pertama yang dilakukan oleh warga masyarakat Talon Kacang RW 3 Kandri. Ini
ride in the old school. The new me back with the OU. The dog always find his way back home, and it's so true. Made a home, fall through and pop one. You know the motto, smoke something, drink something, pop one. Got your hand on my Glock while your ass ride shotgun. High stakes, risk it every day. I know fucking ugly niggas just not fun. Had to zero out the fade cause I'm not one. Ada acaranya, yang pertama untuk hari Minggu, untuk pengunjung hanya melihat ke gua dan bermain dengan monyet ekor panjang ini. Kita menyiapkan ada hiburan seperti keroncong apa itu setiap hari Minggu, dan beberapa mau dari Dinas Pariwisata juga menyajikan hiburan tambahan untuk di hari-hari besar. Event tahunan ada, event tahunan itu sesaji Rewondo, namanya sesaji Rewondo. Itu hampir ada dua yang dimiliki dari Dinas Pariwisata sendiri dan dari warga RW 3 Kelurahan Kandri. Biasa kalau kita membuat cerita ya, kita buat judulnya itu yang menarik dulu kan. Ya di sini juga karena pengelolanya dulu kayak sekarang Pak Anto itu kan sering ke Bali, dan di sana itu banyak upacara adat, upacara yang ada di Bali itu kan sesaji ya, akhirnya sesaji. Ya, juga untuk sedikit cuplikan dari sana itu sesaji Rewondo, karena di sini banyak keranya ya. Karena Rewondo sendiri itu bahasa Kera. Rewondo itu bahasa Kera kan? Dari? Ya itu kan Rewondo, ada Kera, ada Anoman, Sugriwo, itu kan. Ini kan bahasa Kera. Ya, Rewondo. Nah, itu dilakukan oleh masyarakat sekitar objek wisata Gua Kreo itu 2 kali. Itu pas hari raya Idul Fitri, yang pertama yang dilakukan oleh warga masyarakat Talon Kacang RW 3 Kandri, ini hari yang ketiga. Terus yang dilaksanakan hari raya yang ke-7 yang Boto Sawal ya, kalau sini orang mengatakan Boto Sawal. Itu karena ada anggaran yang dari pemerintah, ya kita mengikuti yang punya anggaran. Kalau suruh melaksanakan ya kita laksanakan, tapi kalau tidak usah dipending. Kayaknya yang 2 tahun yang lalu pas pandemi itu memang tidak melaksanakan, tapi yang hari ketiga tetap dilaksanakan oleh masyarakat sini. Itu swadaya murni ya. Memang sudah kegiatan masyarakat rutin sesaji Rewondo. Ya dulunya nyadran gua mas. Nyadran gua. Ya nyadran gua. Di sini kami juga mengharapkan para wisata-wisata yang akan berkunjung di Gua Kreo
ayo kita beramai-ramai mengunjungi bagaimana toh, apakah di Gua Kreo ini ada, apakah di Gua Kreo sejarah apa yang akan diliput di sini. Selain di sini banyak monyet-monyet ekor panjang yang terkenal di sini, dan apa namanya, monyet ini hampir sekitar 1000 ekor, tapi tidak merugikan para pengunjung. Tidak artinya jahat atau nakal di para pengunjung, hanya memberikan kepada jajanan atau makanan yang kecil-kecil.